malam dengan Mas siapa di sini? Malam Mas, saya Mas Radit. Mas Latif, di sini kami mahasiswa dari UNTAD ingin menanyakan beberapa hal tentang bagaimana perusahaan dari UMKM Soto ini berjalan. Sebetulnya pertanyaan dari kreatif industri. Ya. Untuk pertanyaan pertama langsung saja, sejak kapan Soto Lamongan ini berdiri? Untuk Lamongan ini awalnya tuh mulai dari tahun 2000. 2000 ya Mas? Iya, Cukup lama ya? lumayan. Berapa? Udah 25 tahun. Untuk pertanyaan kedua ya, apa alasan memilih usaha kuliner ini, khususnya soto ini? Karena ini sih, awal mulanya itu dari kakek. Ya, jadi kayak terus Turun-temurun ya? turun-temurun. Siap-siap. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana proses awal mendirikan usaha ini? Misalnya modal, tempat, juga peralatannya. Pendidikan awalnya tuh dari saya sih ada modal dari apa, ada usaha lain sih, apa kayak tambak sama sawah. Melanjutkan pertanyaan dari Mas Niko. Dari mana biasanya bahan baku seperti ayam, beras, bumbu diperoleh? Untuk biasanya yang beras Ya. diperoleh itu kita belinya di pasar. Oh. Selanjutnya, bagaimana cara menjaga kualitas bahan dan rasa? Hmm, menjaga kualitas Bahan dan rasanya. bahan dan rasanya. Jadi apa? Kita tuh biasanya melakukan mempertahankan mutu dan kualitas itu dengan cara menjaganya dengan baik-baik. Oke, siap. Selanjutnya, apakah ada SOP atau aturan bahan baku dalam proses memasak dan pelayanan? Ada Apa, Mas? Bisa sebutkan salah satunya saja. SOP dalam apa? Dalam aturan bahan baku seperti pelayanan, cara masaknya, Untuk cara satu aja. ya salah satu aja. Untuk cara masak itu ini bumbu, jadi bagian apa? Penyampaian bumbu itu nggak boleh terlalu kosong. Jadi nanti cita rasanya itu nggak terlalu banyak. Untuk yang pelayanannya, Yang pelayanannya kita SOP-nya itu harus cocok. oke. Jadi satset biar pelanggan nggak menunggu lama. Iya, Oke, siap. Pertanyaan dari Mas Indra, siapakah target utama pelanggan Soto Lamongan ini dan bagaimana cara promosi yang dilakukan? Nah, untuk target utama apa, dalam soto ini tuh warga-warga sekitar dan para pekerja yang ada di sekitar wilayah ini. Dan cara untuk apa, Cara untuk mempromosikan. cara mempromosikan kita bisa lewat mulut ke mulut, terus kita juga ada apa, GoFood dan Grab juga. Eh, Terus bagaimana strategi khusus untuk menarik pelanggan baru dan menjaga pelanggan tetap? Khusus jadi kita itu biasa melakukan penambahan kayak misalnya ada bonus gitu. Jadi kita dalam satu soto itu bisa kita kasih free ceker atau free kepala atau free telur gitu. Dan untuk mempertahankan pelanggan lama itu jadi kita apa, konsisten dengan rasa soto yang kita punya. Jadi kita itu ada takaran sendiri. Jadi kita nggak pernah apa, berubah rasanya. Baik, terima kasih. Lanjutkan pertanyaan dari teman saya tadi. Bagaimana cara pengelolaan keuangan usaha saudara? Sini mulainya itu dengan cara pencatatan dan juga pembukuan. Selanjutnya, apakah ada pemisahan uang pribadi dan uang usaha? Ada apa, untuk uang pribadi itu kan, untuk
kebutuhan sehari-hari. Dan untuk usaha itu putar lagi modal dan beli barang-barang barang-barang kebutuhan usaha juga. Bagaimana strategi saudara dalam menentukan harga jual? Untuk menentukan harga jual itu kita mengikuti harga pasar kan. Soalnya di harga pasar pun setiap tahunnya kan pasti naik. Dan kita nggak bisa memprediksikan harga yang pasti juga. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apa tantangan terbesar dalam menjalankan usaha soto ini dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Untuk tantangan terbesar sih kita itu ada di harga bahan bakunya. Karena kan sama seperti tadi, harga pasar juga kan semakin tahun makin naik. Jadi kita nggak bisa memprediksi harganya. Dan untuk mengatasi masalah tersebut, jadi kita tuh melakukan survei ke pasar. Jadi sering-sering ke pasar, survei ke tempat-tempat yang mungkin harganya bisa lebih murah atau harganya itu jarang naik gitu. Pertanyaan selanjutnya, apa rencana pengembangan usaha soto ini ke depan? Cara pengembangan Pastinya ke depan. jadi ini kita ada rencana untuk pembukaan cabang. Jadi rencana itu membuka cabang di Korem, di itu loh, Korem itu dekatnya Surabaya Kanibal, dan juga di Terminal Bungurasi. Pertanyaan terakhir, apa harapan Masnya terhadap usaha soto Lamongan ini dalam 5 tahun ke depan? Harapan saya bisa membuka cabang lebih banyak dan bisa menggait untuk semua kalangan yang bisa merasakan kuliner style Lamongan ini. Terima kasih Mas atas wawancaranya pada hari ini.